Oh, ini vitamin. Sehat. Kalau pagi. Hah? Wah, masa sih? Tabali? Ustaz. Baru lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala pujian hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Karena berkat nikmatnya Allah berikan berupa nikmat kesehatan, nikmat kesempatan, nikmat waktu luang, sehingga kita bisa berkumpul di tempat yang Masya Allah ini, yang begitu indah, dengan view pantai, view laut, dan suara view ombak yang menghiasi pagi kita ini. Dan dengannya kita merasakan nikmat dari ciptaan Allah melalui hal yang kita rasakan pada pagi hari ini. Dan kegiatan kita pada hari ini berada di tempat Pantai Panraluhu Bira yang bertepatan di halaman Villa Salaki. Dan alhamdulillah atas izin pemilik Villa Salaki ini kita bisa melakukan kegiatan tabah dengan indah, Masya Allah. Dan kita ucapkan kepada pemilik Villa Salaki terima kasih, jazakumullah khairan atas pengizinan yang beliau izinkan kepada kita sehingga kita melakukan kegiatan insya Allah kegiatan ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, kegiatan tabah kita pada pagi hari ini insya Allah pemateri kita seperti biasanya guru kita Al-Ustadz Abu Irbat Supriyono Hafizahullah Ta'ala. Beliau merupakan salah satu alumni Darul Hadith Yaman dan juga beliau merupakan salah satu pembina pondok pesantren Nurut Tauhid Bulukumba. Dan kegiatan kita seperti biasanya dimulai dengan 2 sesi. Jadi sesi yang pertama itu guru kita Al-Ustadz akan menyampaikan pembahasan lanjutan dari kitab Hadits Al-Arba'in An-Nawawiyah, dan kita masuk di dalam hadis yang ke-20. Setelah beliau memaparkan nasihat dan pembahasan dari hadis ke-20 tersebut, baru kita melanjutkan sesi kedua, dan di mana sesi kedua ini kita akan buka secara umum bagi peserta yang hadir secara langsung. Silakan untuk bertanya kepada Ustadz baik mengenai materi ataupun mengenai di luar materi. Dan juga kami persilakan bagi peserta yang menyaksikan secara online atau secara langsung untuk melontarkan pertanyaan di kolom komentar. Dan sekarang guru kita Ustadz telah berada di tengah-tengah kita, dan untuk mempersingkat waktu kepada Al-Ustadz kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, amma ba'd. Para pendengar sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pertama-tama mari kita memperbanyak puji dan puja syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala di pagi yang cerah ini, di tempat yang sangat indah ini, di pinggir pantai Panraluhu. Kita berkumpul untuk sama-sama mencari ridha Allah Subhanahu wa taala, mengadakan majelis ilmu. Semoga pertemuan kita diridhai oleh Allah, semoga kegiatan kita diberkahi dan menjadi pemberat timbangan amalan kita pada hari kiamat. Dan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga seluruh umur yang Allah titipkan kepada kita itu diberkahi oleh Allah, diisi dengan ketaatan.
Karena sungguh kehidupan dunia ini hanyalah persinggahan sementara, maka orang yang cerdas akan memanfaatkan waktu sebaik mungkin untuk mengumpulkan bekal sebanyak-banyaknya untuk kembali ke kampung halamannya di negeri akhirat. Sungguh di tempat ini kita menyaksikan alam semesta yang begitu indah. Namun ketahuilah bahwa ini tidak ada apa-apanya dibanding surga Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dalam hadits qudsi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwasanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'dadtu li ibadiyas sholihin ma la 'ainun ra'at wa la udhunun sami'at wa la khatara ala qalbil bashar." Saya persiapkan untuk hamba-hambaku yang soleh, yang senantiasa bertauhid dan mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam setiap amalannya. Aku persiapkan untuk hamba-hambaku yang soleh kenikmatan yang tidak pernah dilihat oleh mata, tidak pernah terdengar oleh telinga, dan tidak pernah terlintas di pikiran. Jadi apa yang kita saksikan dari nikmat, keindahan, keluar biasaan di muka bumi ini, ya, bahkan kita menghayal dengan kenikmatan yang mampu kita hayalkan, ketahuilah nikmat surga jauh lebih nikmat dibanding apa yang kita hayalkan. Maka ketika kita berkumpul di tempat seperti ini, menyaksikan indahnya alam semesta, itu seharusnya menambah pengagungan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, menambah ma'rifah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yang membuahkan amalan yang semakin kokoh, semakin kuat, semakin semangat untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, semakin rindu berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan menyaksikan makhluknya seperti ini indahnya dan luar biasanya, maka tentu penciptanya adalah zat yang maha luar biasa, zat yang maha indah. Dan kita bersyukur di pagi yang cerah ini bertepatan dengan hari yang penuh berkah, yaitu hari Jumat. Kami ingatkan untuk memperbanyak salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau telah bersabda, "Man shalla alaihi salatan wahida, sallallahu alaihi asyara." Siapa yang bersalawat untukku satu kali, maka Allah akan bersalawat, yaitu memuji-mujinya, menyebut namanya 10 kali di hadapan para malaikatnya. Para pendengar sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana kebiasaan kita di kegiatan tabah tanya jawab seputar tauhid, kita awali dengan penjelasan hadis Al-Arba'in An-Nawawi. Kita sudah masuk pada hadis yang ke-20. Kata beliau, Abi Zakaria Yahya ibn Sharaf An-Nawawi rahimahullahu ta'ala, an Abi Mas'udin Uqbah ibn Amr Al-Ansari Al-Badri radhiyallahu an, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna mimma adraka an-nasu min kalamin nubuwatil ula idza lam tastahi fasna ma syi'ta, rawahu Bukhari. Hadis ini diriwayatkan Imam Al-Bukhari dari sahabat Abi Mas'ud Uqbah ibn Amr Al-Ansari Al-Badri radhiyallahu an, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda ketika disebutkan nama Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam satu majelis, itu wajib satu kali kita bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika diucapkan, disebutkan nama Nabi kedua dan selanjutnya, itu sunnah untuk kita bersalawat. Jadi minimal itu wajib satu kali ketika berulang nama Rasulullah SAW disebutkan dalam satu majelis. Bahkan merugi orang yang mendengar nama Nabi SAW disebutkan, kemudian dia tidak bersalawat kepada Rasulullah SAW. Bahkan majelis yang merugi adalah majelis yang di dalamnya tidak ada zikir dan tidak ada salawat kepada Nabi SAW. Jadi Rasulullah SAW bersabda di dalam hadis ini,
Inna mimma adrakan nas min kalamin nubuwatil ula idza lam tastahi fasna ma syi'ta. Inna itu penguat sesungguhnya. Iya. Inna. Ini apa? Di antara keindahan bahasa Arab dan tidak ada samanya dengan bahasa yang lain. Dia memiliki beberapa kata ataupun huruf ya yang memiliki makna tersendiri ketika dia masuk dalam sebuah kalimat, dan itu tidak ada pada bahasa lain, termasuk inna ini ya, kalimat penguat. Dia memiliki saudara-saudara ya, inna wa anna walakinna dan seterusnya. Yang ini dipelajari dalam bidang ilmu nahwu ya. Ketika masuk dalam mubtada khabar, maka dia menasabkan mubtada menjadi isimnya dan merafa khabar menjadi khabarnya inna. Dan ini istilah-istilah seperti ini tidak ada kecuali dalam bahasa Arab. Ya, makanya bahasa Arab itu sebenarnya tidak bisa diterjemahkan secara letterless 100%, tidak bisa. Kalau sekedar mendekati iya, tetapi mewakili 100% maknanya itu tidak akan mungkin dalam bahasa lain. Ya. Itulah keindahan bahasa Arab, makanya dia dipilih sebagai bahasa Al-Quran. Kata Rasulullah SAW, inna mimma ini sebagai khabar muqaddam dari inna. Ya, sesungguhnya di antara. Jadi min di sini min tab'idiyah, sebagian. Inna mimma adrakan nasu, sesungguhnya di antara apa yang diwariskan oleh manusia, yang didapatkan, yang dijumpai oleh manusia, ya, min kalamin nubuwatil ula, dari ucapan kenabian dahulu. Jadi jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, apa yang datang dari nabi-nabi terdahulu itu ada 3 bentuknya. Ada yang diriwayatkan atau ada yang dinukil di dalam Al-Quran tentang kejadian ya, ataupun ucapan nabi-nabi terdahulu. Ada yang dinukil dalam hadis ya, tentang umat-umat terdahulu, nabi-nabi terdahulu. Dan ada yang turun-temurun dari mulut ke mulut ya, tentang kejadian di masa lalu. Nah, kata Rasulullah SAW, inna mimma adrakan nasu min kalamin nubuwatil ula, sesungguhnya di antara apa yang didapatkan oleh manusia tentang ucapan para nabi terdahulu, jadi itu turun-temurun dari umat ke umat, dari zaman ke zaman, ini kalimat sudah terdengar masyhur. Iya. Dan ini menunjukkan bahwa para nabi sepakat di atas kalimat ini. Syariat sepakat. Saking jelasnya kalimat ini mencocoki akal yang sehat, hati yang bersih. Apa kalimat tersebut yang turun-temurun diwariskan dari nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad SAW? Kata Rasulullah SAW, ya, alam fasna ma syi'ta. Jika kamu tidak malu, maka lakukan saja semau. Ya. Lakukan semau. Kalau orang Jawa dia bilang sekarat mulah. Ya. Terserah kamu, kerjakan saja. Ya. Jadi ini kalimat ini, apabila kamu tidak malu, maka silahkan kerjakan. Ini kalimat dari dulu sebelum Nabi Muhammad terus. Ya, kalau kamu tidak malu, silahkan kerjakan. Apa maknanya ini? Ya. Maknanya ada 2 di kalangan ulama. Makna yang pertama, ya, di sini kembali kepada pelakunya. Kembali kepada pelakunya. Apabila kamu, si pelaku ini yang ditunjuk, tidak memiliki rasa malu di hatimu,
silahkan kamu kerjakan apa saja yang kau mau. Ya, apa saja yang kau mau silahkan. Iya. Yang halal, yang haram, kalau kamu tidak punya malu. Berarti apa ini? Ini ancaman, celaan. Iya kan? Sama kalau orang tua sudah jengkel sama anaknya, terserah nih, apa kamu capek mau urus. Nah, kan begitu. Ya, di dalam hadis ini dikatakan, idza lam tastahi fasna ma syi'ta. Kalau kamu tidak malu, kerjakan saja apa mau. Iya. Sama dengan di dalam Al-Qur'an, isna'u ma syi'ta. Innahu bima ta'maluna basir. Iya. Isna'u ma syi'tum. Innahu bima ta'maluna basir. Lakukan saja, ikmalu ma syi'tum. Iya, amalkan saja, kerjakan apa yang kau mau. Sesungguhnya Allah itu melihat, maha melihat apa yang engkau kerjakan. Maksudnya apa? Bahwa kalau kita ini melakukan amalan apa saja, Allah itu perhatikan, Allah catat, dan kalian akan dibalas. Iya. Maka hendaknya seseorang itu merasa takut. Merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Merasa selalu dipantau oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini orang yang memiliki rasa malu seperti itu. Tapi kalau orang sudah tidak memiliki rasa malu, sudah putus urat malunya, maka dia akan menghalalkan apa yang haram, melanggar apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Padahal Allah melihatnya. Allah yang kasih dia nikmat. Ternyata nikmat itu dia gunakan untuk bermaksiat kepada Allah. Kenapa? Karena tidak ada malunya. Iya. Kan tidak ada malunya itu. Kalau kita kasih orang dikasih HP, ambil HP. Itu HP dia pakai untuk menggibahi kita. Itu HP dia gunakan untuk menggibahi kita. Padahal kita yang kasih HP. Itu kan orang yang tidak ada malunya. Dikasih mata oleh Allah, dikasih telinga oleh Allah, dikasih kaki oleh Allah, dikasih lisan oleh Allah, dikasih harta, jabatan, dia gunakan untuk semakin jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Iya. Bahkan bersyukur kepada siapa? Bersyukur kepada batu, pohon. Dia kasih sesajian ke laut. Padahal yang kasih rezeki Allah, yang kasih kesembuhan Allah. Tapi kesyukurannya dia menyembelih kepada jin-jin. Iyadzabillah. Iya. Jadi apabila kalian tidak malu, ya kerjakan. Silakan, terserah kalian. Tapi ingat, itu maknanya apa ini? Tahdid, ancaman. Allah akan balas semuanya. Apapun kalian kerjakan. Tidak akan terluputkan amalan kalian sedikit pun, semuanya tercatat di dalam catatan amalan kita. Maka ini bukan perintah sebenarnya untuk melakukan apa yang kita mau, akan tetapi perintah untuk memiliki sifat malu dan perintah untuk selalu merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwa seluruh amalan itu dipantau, dicatat, tak akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan di sini menunjukkan bahwa sifat malu itu adalah rem. Rem dari melakukan dosa dan maksiat. Kalau orang memiliki sifat malu, dia tidak akan melakukan dosa dan maksiat. Dia malu kepada Allah. Di mana dia mau sembunyi untuk melakukan zina, untuk mencuri, untuk melakukan keharaman? Di mana mau sembunyi? Dia malu. Karena Allah melihat seluruhnya. Melihat seluruhnya. Maka sifat malu ini adalah rem paling kuat di dalam seseorang melakukan maksiat. Malu kepada Allah. Malu ke ini. Saya dilihat oleh Allah. Saya berucap seperti ini. Saya melakukan ini. Allah lihat saya. Malu-malu dia kepada Allah. Nah, ini tingkatan ibadah yang sangat tinggi. Tingkatan apa? Muraqabah. Ihsan.
Di dalam beribadah, dia seakan-akan melihat Allah, kalau tidak dia yakin Allah melihatnya. Masya Allah. Jadi tingkatan tertinggi. Ya, walaupun dia di tengah laut, tidak ada keluarganya, tidak ada teman-temannya, tidak ada orang lihat, bahkan orang kafir semua, mungkin di atas kapal, tetap dia sholat sujud kepada Allah Subhanahu Wa Taala karena dia malu kepada Allah, bukan malu kepada manusia. Ya. Jadi sifat malu ini mendorong seseorang untuk melakukan akhlak yang mulia, adab yang mulia. Ya. Malu kepada Allah dan malu kepada manusia, mendorong seseorang untuk berhias dengan hiasan akhlak yang mulia. Tapi kalau sudah tidak ada rasa malu, tidak ada rasa malu kepada Allah, tidak pula kepada manusia, maka ini akan membuat seseorang melakukan seenaknya. Apa saja yang dia mau, sudah tidak ada rasa malu. Iya. Dan di sini kaitannya dalam hal apa? Kaitannya dalam hal ketaatan. Iya. Adapun kalau seseorang malu untuk mengerjakan perintah Allah, maka sebenarnya ini bukan rasa malu yang dimaksud oleh syariat. Kan ada orang malu-malu pergi sholat. Iya, apalagi kalau sementara temannya lagi minum, lagi main judi, dia mau minta izin misalnya. Malu-malu kan deh. Apa nak bilang orang so alim. Itu bukan malu yang terpuji. Itu apa? Itu dari syaitan. Iya. Kalau malu yang benar, itu semuanya terpuji. Kata Rasulullah SAW dalam hadis Imran ibn Husain, diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, al-haya'u la ya'ti illa bi khairin. Rasa malu itu tidaklah datang kecuali kebaikan dia datangkan. Pasti baik di belakangnya kalau rasa malu. Rasa malu apa? Rasa malu yang sesuai tuntunan syariat. Malu melakukan dosa, malu tidak melaksanakan kewajiban. Ya, malu tidak memberikan hak di manusia. Malu kalau dia tidak bayar utang. Nah, itu benar yang seperti itu. Malu kalau diambil tanahnya orang. Malu kalau diambil sendalnya orang. Ya. Malu kalau dia berbohong. Nah, itu malu yang benar. Maka seluruh sifat malu itu kebaikan. Tapi malu apa dulu? Malu yang sesuai syariat. Iya. Dalam riwayat Muslim, al-haya'u kulluhu khair. Rasa malu itu semuanya kebaikan. Iya. Rasa malu itu semuanya adalah kebaikan. Bahkan di dalam sebuah hadis kata Rasulullah SAW, al-iman bid'un wa sab'una syu'bah. Iman itu terbagi 73 sampai 79 tingkatan. Wal haya'u syu'batun minal iman. Dan rasa malu itu cabang dari keimanan. Artinya, kalau ada orang sudah tidak punya rasa malu, tidak ada iman. Ya, pasti dia mabuk di tengah jalan. Ya, dia berzina, bahkan dia umumkan. Ya, dia bangga dengan dosa dan maksiatnya. Itu sudah tidak ada rasa malu. Iya, tidak ada rasa malu. Mungkin makan riba, dia banggakan. Dia banggakan, saya ambil uang bunga demikian dan demikian, saya dapat hasil judi, bangga dia. Kenapa? Karena sudah tidak ada rasa malu. Ya. Dan rasa malu ini ada dua bentuknya. Ada yang memang tabiat orang, dan alhamdulillah orang yang diberikan sifat seperti ini dari lahir itu tinggal dia pertahankan. Ada juga dengan usaha. Dia belajar terus, merasa diawasi, dilihat oleh Allah, akhirnya muncul rasa malu untuk melakukan pelanggaran syariat. Iya. Jadi rasa malu ini jamaah sekalian adalah sebuah ibadah. Tetapi apa? Dalam hal dalam hal yang dibenarkan oleh syariat. Iya. Innallaha la yastahi minal haq. Sesungguhnya Allah itu tidak pernah malu dari kebenaran. Maka kalau ada orang malu-malu menyampaikan kebenaran, malu-malu dia berjenggot, malu-malu dia sholat di masjid, malu-malu datang taklim, dan malu-malu belajar mengaji karena saya tua mas saya, dan tidak ketawai ke orang. Ya, ini banyak kekeliruan. Itu bukan rasa malu.
yang syar'i, tidak ada pahala. Itu sebenarnya bisikan dari syaitan. Rasa malas, ya, atau malu yang tidak benar. Malu yang tidak benar. Iya. Itu sengaja dibisikkan oleh syaitan supaya dia berhenti dari kebaikan. Banyak. Iya. Yang seperti itu, tidak mau belajar mengaji. Kenapa? Itu malu-malu mah deh. Malu-malu ke masjid. Ada juga sebagian perempuan malu-malu kalau pakai jilbab. Malu-malu kalau pakai jilbab. Malu-malu kalau dia mengikuti sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Subhanallah. Tapi kalau dalam urusan dunia, dalam urusan maksiat dia tidak malu. Keluar dari rumahnya, dia pakai bajunya adiknya, ya, sampai di atas pusar, atau belum selesai dijahit, masih kelihatan punggungnya, masih kelihatan lengannya misalnya. Dia pakai keluar ke pasar, ya, ke mall, tidak ada rasa malu. Disuruh pakai jilbab, dia bilang malu-malu kak. Itu bukan malu sebenarnya, yang sesuai syariat. Iya, itu hanyalah bisikan-bisikan syaitan untuk menghalangi dia dari kebaikan. Jadi itu tadi, satu penafsiran dari ulama, di dalam tastahi fasna ma syi'ta. Kalau kamu tidak malu, maka kerjakan saja apa yang kamu mau. Bukan pembolehan, tapi ini ancaman. Ya, ancaman. Yang kedua kata ulama, maksudnya ini adalah pembolehan. Maksudnya ini kembali kepada objek yang mau dikerjakan. Kalau kamu kerjakan hal tersebut, kamu tidak malu, berarti itu halal. Itu bagus itu. Silahkan kerjakan saja. Ya. Tapi ketika objek yang mau dikerjakan itu membuat kita malu, malu secara syariat tentunya, berarti itu haram, jangan dikerjakan. Iya. Mau misalnya ambil mangganya orang, malu-malu kan? Oh, berarti itu haram, jangan dikerjakan. Mau pakai sendalnya orang, malu-malu, berarti itu haram. Ini bukan barometernya adalah bukan pelakunya, bukan, tapi syariat yang menjadi barometer. Ya. Jadi ini penafsiran yang kedua. Maksudnya bahwa ketika sesuatu tersebut kamu tidak malu di hadapan Allah mengerjakannya, tidak pula ketika dilihat oleh manusia, berarti itu mubah. Mubah. Karena yang namanya pelanggaran asalnya itu hati yang bersih, fitrah yang lurus, itu malu kepada Allah. Ya, sesuatu yang haram ketika dikerjakan, fitrah yang bersih, hati yang bersih, iman yang lurus, pasti malu dia kerjakan. Berarti kalau dia tidak malu kepada Allah dan Rasulnya, ketika mengerjakan hal tersebut menunjukkan itu mubah. Ini penafsiran kedua. Dipaham ya perbedaannya? Jadi yang pertama penafsirannya kembali kepada orangnya. Kalau tidak punya rasa malu, ya kerjakan saja. Berarti ini ancaman. Kalau yang kedua penafsirannya adalah objeknya. Kalau kamu mengerjakannya tidak malu kepada Allah dan Rasulnya, menunjukkan itu apa? Perkara mubah di dalam syariat. Iya. Jadi ini penjelasan dari hadis yang ke-20. Mudah-mudahan bermanfaat dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita sifat malu berhias dengan rasa malu, karena sifat malu ini tidaklah datang kecuali kebaikan, kecuali dengan kebaikan. Allahu taala alam bisawab. Kami kembalikan kepada MC. Insyaallah, barakallahu fikum. Itulah intian nasihat yang guru kita sampaikan kepada kita mengenai mutiara hadis Arba'in An-Nawawi. Dan semoga apa yang beliau sampaikan itu bisa bermanfaat bagi kita dan kita amalkan dengan baik. Baiklah, kita masuk sesi yang kedua, sesi tanya jawab. Dan bagi peserta yang ingin
bertanya kepada Ustadz, kami persilakan. Dan bagi peserta yang menyaksikan secara langsung, kami persilakan bertanya di kolom komentar. Baik. Dan ini bertanya, kami persilakan. Tidak kedengaran ya, kayak nyeleknya tadi. Ya. Baru saya nyalakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini pertanyaan saya mungkin sudah sering ditanyakan sama orang lain Ya. Mengenai salat, Pak. Ya. Sering kali di dalam salat itu pikiran kemana-mana. Bahkan dia mencari yang hilang, saya cari. Yang saya mau pertanyakan, bagaimana cara mengatasinya, Ustaz? Masya Allah. Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Intinya itu pertanyaannya bagaimana tips untuk bisa khusyuk di dalam sholat, ya kan? Jadi ada beberapa. Yang pertama, saya ringkas saja. Yang pertama, dia sempurnakan wudunya, ya. Dia sempurnakan wudunya. Yang kedua, dia menjawab azan. Jadi itu pendahuluan. Kalau dia dengar azan, dia jawab, itu sudah menenangkan hati, sudah membantu untuk khusyuk. Ya, dia cermati setiap lafaz-lafaz azan. Yang ketiga, dia hilangkan seluruh apa yang akan mengganggu pikirannya di dalam sholat. Iya. Kalau makanan sudah tersedia, kata Rasulullah SAW, la sholata bihadaratit ta'am wala wa huwa yudafi'ul akhbathat. Tidak ada sholat, ya, kalau sudah dihidangkan makanan, dan tidak pula kalau dia menahan BAK dan BAB. Kenapa? Hal ini bisa mengganggu pikirannya. Nah, seluruh yang bisa mengganggu pikiran kita dalam sholat, selesaikan dulu, ya, selesaikan dulu. Dan apa yang bisa mengganggu, atasi memang, matikan HP, ya. Kemudian anak-anak disuruh diam dan seterusnya yang bisa mengganggu. Nah, selanjutnya datang ke tempat sholat dengan penuh ketenangan. Idza atitumus shalah wa alaikumus sakinah wal waqar. Kalau kamu datang untuk melakukan sholat, maka hendaknya kamu tenang dan penuh hikmat sambil berzikir, berjalan ke masjid. Jangan lari, jangan terburu-buru, karena itu menghilangkan konsentrasi. Ya, tenang sambil berzikir ke tempat sholat. Kemudian selanjutnya adalah ketika dia masuk ke tempat sholat, dia ingat dosa-dosanya, ya, karena seseorang itu kalau mau sholat dipikulkan dosa-dosanya. Sebuah hadis, kalau orang mau sholat dipikulkan dosa-dosanya, maka ketika dia ruku, dia sujud, itu berguguran dosa-dosa. Makanya jangan buru-buru bangkit dari ruku, jangan buru-buru bangkit dari sujud kalau sholat sendiri. Tapi kalau sholat berjamaah, ya wajib ikuti imam, tidak boleh terlambat. Iya. Jadi kemudian kan itu kalau orang menghadap kepada Allah dengan mengingat dosa yang begitu banyak, itu membantu kita khusyuk, takut, iya kan? Sama kalau kita dipanggil sama penyidik, dipanggil ke ruang sidang, baru kita ingat kesalahan takut itu, ya, kita akan menjaga adab itu. Nah, sama kalau kita ingat dosa-dosa kita, masuk ke tempat sholat, itu membuat kita mengagungkan Allah Subhanahu wa taala dan merasa hina, iya, di hadapan Allah Subhanahu wa taala, karena kita ini berdosa, iya, kotor. Iya. Kemudian ketika hendak sholat, dia luruskan memang niatnya, keikhlasannya. Karena kapan dia ria, ingin dipuji, itu tidak ada dia ingat, tidak ada dia pikir kecuali ya bagaimana perhatiannya orang. Nah, lihat ke tidak ini orang, iya, orang dia pikirkan. Wa idza qamu ila sholati qamu kusala. Iya, la yadhkuruna Allah illa qalila. Orang-orang munafik itu kalau dia berdiri untuk sholat, malas. Dia tidak ingat Allah kecuali sedikit saja. Kenapa? Karena dia
cari perhatiannya orang. Jadi jaga keikhlasan. Kemudian selanjutnya dia berdiri ya dalam keadaan pandangannya menghadap ke tempat sujud. Jangan kemana-mana, lirik ke sana kemari, tempat sujud. Kemudian selanjutnya adalah dia memposisikan dirinya ya bahwa saya ini berdiri di depan Zat yang Maha Agung, yang Maha Kuasa, yang Maha Perkasa. Ya. Berdiri sebagai seorang hamba yang hina, yang rendah, yang penuh dengan dosa dan maksiat. Nah, itu membantu dia khusyuk. Kemudian selanjutnya ya dia tanamkan di dalam pikirannya bahwa sepertinya ini adalah sholat terakhirku. Ya, tidak cari maki kutu kunci. Ya, tidak cari maki HP kalau ini kita ingat. Ya, tidak menyusun maki barang-barang mau ke Makassar pakai ambil ini, ambil itu, enggak. Kenapa? Kayaknya sebentar ini umurku. Ya. Jadi kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza kunta fi sholati ya aqimis sholat al-muwaddi." Tegakkan sholatnya orang yang mau berpisah dengan dunia. Nah itu menghilangkan itu. Yang sampai saya cari-cari nih kunang, sebentar meninggal, Pak. Ini sholat terakhirku. Jadi anggap itu sholat terakhir. Kemudian selanjutnya adalah dengan memahami bacaan-bacaan dalam sholat. Ketika baca Allahu Akbar, kita memang hadirkan Allah yang Maha Besar. Ya, ini kunci yang dicari, yang hilang, motor yang dicuri, itu dunia, urusan bisnis kita kecil semuanya itu. Allah Maha Besar. Ya. Jadi dipahami Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Kemudian pahami bacaan di dalam sholat. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji yang bagi Allah yang mengatur seluruh alam semesta. Jadi bukan kita yang ngatur. Bahkan diri kita ini bagian daripada alam ciptaan Allah. Untuk apa kita mau atur? Sedangkan ada Allah yang ngatur. Kita fokus saja sholat. Iya. Karena sebaik-baik pengaturan adalah pengaturan Allah. Jadi jangan kita berencana sesuatu dalam sholat. Karena kita sudah baca apa? Alhamdulillahi Rabbil alamin. Segala pujian bagi Allah, terpuji pengaturannya. Kita pun diatur oleh Allah. Nah, itu membantu menghilangkan. Ini sebentar, kalau saya dapat barang hilang ini, ya kalau Allah sudah takdirkan saya dapat juga. Karena Allah yang atur. Nah, itu membuat kita tenang. Hilang semua pikiran-pikiran yang mengganggu di dalam sholat. Kenapa? Kita serahkan pengaturannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya. Kemudian kita di dalam sholat itu memposisikan diri kita berdialog dengan Allah. Iya. Betul-betul. Alhamdulillahi Rabbil alamin. Segala pujian bagimu ya Allah. Iya. Yang mengatur seluruh alam semesta. Jadi kita itu berdialog. Jadi nikmat. Sholat itu nikmat sekali. Kalau kita paham maknanya. Makanya itu kita harus ayat yang sering dibaca di dalam sholat hendaknya tahu artinya. Iya. Dan bikin kita target minimal itu 1 kali. Pernah kita baca seluruh terjemahannya Al-Quran. Minimal 1 kali. Selama ini kan mungkin kita baca Al-Quran tidak tahu artinya. Banyak kita baca tidak tahu artinya. Jadi itu terjemahannya harus ditahu semua artinya. Supaya kalau kita sholat itu dibaca, nikmat khusyuk. Apalagi Al-Fatihah. Itu sangat membantu untuk khusyuk di dalam sholat. Ar-Rahmanir Rahim. Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Tidak mungkin Allah sia-siakan saya. Orang kafir saja masih dikasih rezeki. Kenapa saya urus bisnisku dalam sholat? Pikirkan. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yaumiddin. Yang merajai hari pembalasan. Jadi kita posisikan diri kita ini berdiri di hadapan Allah. Iya, diadili, dipanggil, mempertanggungjawabkan seluruh amalan dosa-dosa kita. Nah, itu ketika baca Maliki Yaumiddin, hadirkan rasa takut. Iya. Jadi kalau dibaca Alhamdulillahirabbil alamin, hadirkan rasa cinta. Segala pujian bagi Allah. Kenapa? Atas seluruh pengaturannya. Saya sehat, saya dapat kekayaan, saya dapat jabatan, harta,
ya kesempatan begini bisa sholat, ini pengaturan Allah. Muncul rasa cinta ketika dibaca Alhamdulillahirabbil alamin. Ingat nikmatnya Allah. Ya, Ar-Rahmanir Rahim. Ya, hadirkan rasa harapan kepada Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Maliki Yaumiddin, yang merajai hari pembalasan, hadirkan rasa takut. Bagaimana nanti kalau saya berdiri di hadapan Allah diadili? Muncul. Itu saja, jadi sibuk itu. Di dalam sholat memikirkan itu. Inilah khusyuk. Inilah khusyuk. Ya, ketika dia ruku, dia pahami kepada siapa dia ruku. Dia tunduk, rendahkan dirinya, dia hinakan di hadapan Allah yang Maha Agung. Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Dia baca lagi Allahu Akbar, dia rapatkan wajahnya yang selama ini dia banggakan, ya, merasa ganteng. Dia ternyata letakkan di tanah menghinakan diri. Saya ini hamba ya Allah. Saya sujud, saya lemah, saya tidak punya apa-apa. Ya, wajah ditempelkan di tanah. Itu dipahami itu gerakan-gerakan itu. Jadi sholat itu nikmat kalau seperti itu. Apalagi kalau sampai pada tingkatan dia pahami ayat-ayat. Kapan dia lewati ayat-ayat ancaman, siksaan, dia posisikan dirinya yang dimaksud. Dirinya yang dimaksud. Fi nari jahannam khalidina fiha. Di neraka jahannam dia kekal di dalamnya. Dia posisikan saya ini. Akhirnya yang ada tangisan, rasa takut. Khuduhu fagullu, thummal jahima sallu. Wahai para malaikat, tangkap dia, rantai dan lemparkan ke dalam neraka jahanam. Saya ini kena. Begitu. Ini membantu sekali, ya, untuk bisa khusyuk di dalam sholat. Dan selanjutnya adalah banyak berdoa. Ya Allah, saya kasih saya kekhusyukan. Ya, lindungi saya dari hati yang lalai. Dan diusahakan terus menerus. Ya, setiap mau sholat mau khusyuk. Setiap mau sholat mau khusyuk. Ada usaha. Tapi kalau mau sholat lupa tentang keutamaan khusyuk, ya, lupa tentang pentingnya khusyuk. Ini tentu dia tidak akan bersungguh-sungguh untuk khusyuk. Tapi kalau tahu keutamaannya, diantaranya apa? Pahalanya sholat tergantung kadar kekhusyukan. Kalau cuma 10% yang khusyuk, itu yang didapat. Kalau tidak ada khusyuknya, dari takbir sampai salam, ya, cuma dipikir urusan dunia saja, maka kita tidak dapat pahala. Ya, maka sebagian ulama mengatakan ulangi sholatmu. Karena aqimis sholat di dzikri, tegakkan sholat untuk mengingatku. Ini tidak dia ingat Allah. Ya, dia ingat urusan dunianya, tidak ada pahala dia dapat. Sebagian ulama mengatakan ulangi sholat. Sebagian ulama mengatakan selama dia kerjakan gerakannya, dia baca wajib-wajibnya, semuanya syaratnya terpenuhi, maka sekedar gugur kewajibannya, tidak dapat pahala. Ya, mudah-mudahan itu bermanfaat. Allahu ta'ala bisawab. Itu. Sedikit bertanya, bagaimana ketika sholat, pandangan posisi mata yang baik dan benar, apakah posisi mata ketika sholat itu yang baik dan benar ke depan atau mengarah ke tempat sujud? Masya Allah, pertanyaan yang bagus, ya. Jadi ada perbedaan pendapat di kalangan ulama, ya. Pandangan mata itu ketika sholat di mana? Ada sebuah hadis, namun hadis ini diperselisihkan tentang kesahihannya. Bahwasanya Nabi SAW itu pandangannya menghadap ke tempat sujud, kecuali ketika tahiyat. Ketika tahiyat itu pandangan beliau tidak melewati dari ujung jari telunjuknya. Ya, ketika beliau tahiyat, pandangannya tidak melewati dari ujung jari telunjuk. Selainnya itu pandangannya menghadap ke tempat sujud. Namun hadis tentang pandangan ke tempat sujud ini ada perbedaan pendapat di kalangan ulama tentang sahih dan tidaknya. Ya. Di dalam ayat disebutkan dalam surah Al-Baqarah, fawalli wajhaka syatral masjidil haram, dan arahkanlah wajahmu searah masjidil haram. Ya, sebagian ulama berkesimpulan dari ayat ini bahwa kalau sholat itu menghadap ke depan, menghadap arah kiblat. Iya. Namun kesimpulannya bahwa kita memandang kemana
pandangan yang membuat kita khusyuk di dalam sholat. Kalau ternyata ke depan itu ada yang mengganggu pandangan, ya ke tempat sujud. Kalau ternyata di tempat sujud, ya ada yang mengganggu, mungkin sajadah kah atau apa yang mengganggu di situ, maka kita ke depan. Yang penting jangan ngelirik ke sana kemari. Ya. Jangan melirik ke sana kemari. Kecuali ada kondisi darurat. Ada anak kecil mau jatuh misalnya, terpaksa kita selamatkan. Iya. Ada kondisi darurat seperti itu ya, boleh. Tapi asalnya kalau tidak ada, maka pandangan kita ada dua. Kalau tidak menghadap ke kiblat, ke arah tempat sujud. Maka pilih yang mana lebih membuat kita khusyuk. Dan jangan memandang ke atas. Ya, jangan memandang ke atas kalau dalam keadaan sholat. Saya pribadi lebih membantu khusyuk itu kalau menghadap ke tempat sujud. Ya, lebih membantu kalau menghadap ke tempat sujud. Apalagi kalau kita sholat di Masjidil Haram. Ya, karena kalau menghadap ke depan banyak sekali kita lihat sana kemari. Oh, ini orang Arab, ada orang Turki, kan begitu. Maka menghadap ke tempat sujud. Bahkan dibolehkan untuk tutup mata kalau ada yang mengganggu. Ya, kapan kita buka, ada yang mengganggu konsentrasi, boleh ditutup matanya. Ya, tapi sebanyak orang keliru, dari awal sampai akhir dia tutup matanya. Iya. Kenapa? Ada dia cari, ada kuning kemas-kemasan. Iya, di dalam sholatnya dia mau cari. Padahal itu apa? Otomatis jika seperti itu, kalau dipejamkan mata semakin ditekan, semakin keluar cahaya yang kuning kemas-kemasan. Iya, itu bukan Tuhan. Ya, sebagai orang yakini, kapan takbir dapat cari itu cahaya itu. Tenggelamkan dirimu di dalam situ, menyatu. Itu kalau pak mata ji. Kapan warna hitam ya pasti hitam yang muncul. Kalau misalnya ambil kain hitam baru ini ya pasti hitam yang muncul. Jadi seperti itu. Ya. Jadi menutup mata itu hukum asalnya makruh kecuali memang ada hal yang bisa mengganggu mengganggu sholat kita. Dan dalilnya banyak. Para sahabat ketika sholat melihat jenggotnya Rasulullah goyang-goyang. Nah dari sini juga ulama mengatakan berarti sahabat itu kalau sholat menghadap ke depan. Iya, karena dia lihat jenggotnya Rasulullah goyang-goyang. Dan ini menunjukkan juga, ini juga ingin saya ingatkan. Kalau sholat itu, khususnya sholat sirriyah, duhur, asar, atau rakaat ketiga dan keempat, rakaat ketiga dan rakaat keempat, itu harus digoyang-goyangkan dulu. Membaca. Sebagian orang, saya kadang singgah di suatu tempat, itu rakaat ketiga dan rakaat keempat, atau sholat yang sirriyah, duhur dan asar, cepat sekali ruku. Saya baru Ar-Rahmanir Rahim, Malik Yaumiddin, ruku. Ternyata dia baca dalam hati, tidak nagoyangkan mulutnya. Ya, dia cuma pikirkan membacanya. Itu tidak sah sholat. Tidak sah itu sholat. Ya. Kenapa dia tidak membaca? Sedangkan dibaca saja, biasa salah-salah. Makhrajnya ini tidak membaca, dia tutup juga gini. Ya. Itu cuma menghayal. Cuma di dalam hati. Dan itu tidak sah, sepakat ulama. Ya. Jadi hadis tadi, sahabat melihat Nabi menggoyang-goyang jenggotnya ketika jadi imam, menunjukkan kalau sholat harus apa? Harus bergerak. Dibaca, alhamdulillah. Cuma bedanya tidak dibesarkan. Ya, tidak dibesarkan. Iya, Allahu ta'ala. Insyaallah jazakallahu khair Ustaz atas jawabannya. Dan kami persilakan kepada para peserta yang ingin bertanya kepada Ustaz, saya langsung. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Adapun pertanyaan saya, perkenalkan namanya dari mana? Nama Abu Adiba dari Wontotiro. Masya Allah. Fadal. Pertanyaan saya itu sebagai penuntut ilmu, yang mana lebih didahulukan, belajar bahasa Arab atau menghafal Al-Quran? Ataukah boleh kita kompromikan dua-duanya? Dan kalau bisa bagaimana mengkompromikannya ini? Jazakallahu khair. Masya Allah, ya. Pertanyaan yang bagus. Yang mana lebih didahulukan? Belajar bahasa Arab atau belajar atau menghafal Al-Quran?
Atau kita kompromikan, ya jelas tidak diragukan kalau dikompromikan mampu, ya mengkompromikan. Namanya menjama itu menggabungkan lebih baik dibanding menggugurkan salah satu dari keduanya. Iya, paham? Iya. Jadi ditambah lebih baik dibanding. Iya. Jadi ditambah digabungkan itu lebih baik dibanding apa? Dibanding menggugurkan salah satu, dibanding kalah ganti kan begitu ya. Ini bergurau ini. Dan sekarang ada orang mau nambah, tidak juga nambah, ternyata hilang dua-duanya. Tidak bahasa Arabnya, jangan disalahpahami ya. Jangan sampai bab lain. Tidak juga bahasa Arabnya, tidak juga hafalan Al-Qur'annya. Iya. Tapi kalau mampu menjamak dua-duanya, maka itu lebih bagus tentunya. Tapi kalau tidak mampu, iya, tergantung kondisinya dia. Iya. Jadi bahasa Arab itu kalau yang dia ingin pelajari adalah supaya tahu artinya bahasa Arab, iya, dan pengucapan bahasa Arab, maka itu lebih didahulukan dibanding menghafal Al-Quran. Karena hafal Al-Quran tanpa tahu artinya, itu sedikit manfaatnya. Iya, karena yang diinginkan adalah maknanya apa yang mau diamalkan. Biar dihafal kalau tidak bisa diamalkan. Bagaimana mau diamalkan kalau tidak paham? Iya. Tapi kalau dia belajar bahasa Arab, dia paham maknanya, iya, dan memudahkan dia menghafal Al-Quran. Mudah menghafal Al-Quran kalau sudah tahu bahasa Arab. Mudah menghafal Al-Quran kalau sudah tahu maknanya. Iya. Jadi itu menghemat sekali waktu. Kita hafal, sulit untuk menghafal. Mungkin ada orang start sama-sama. Ya. Sama-sama start, satunya menghafal Al-Quran. Satunya mulai belajar bahasa Arab dulu. Ini sudah 3 tahun, belum selesai hafal Al-Qurannya. Ini belajar bahasa Arab, 6 bulan, dia sudah kuasai, paham artinya. Ya. Akhirnya, setelah 6 bulan kemudian, dia menghafal, ternyata cukup 1,5 tahun, dia sudah hafal 30 juz. Berarti cuma berapa tahun jadinya? 2 tahun. Sedangkan tadi yang hafal Al-Quran berapa? 3 tahun belum hafal-hafal. Belum hafal-hafal dan belum tahu maknanya. Iya. Jadi, kalau memang ingin cepat menghafal Al-Quran, itu bagusnya paham bahasa Arab. Iya. Tapi kalau dikhawatirkan mepet waktunya, maka minimal artinya saja dulu ditahu. Ya, artinya saja dulu ditahu. Nah, karena hakikat penghafal Al-Quran itu adalah yang memahami artinya dan mengamalkannya. Walaupun dia cuma hafal Al-Fatihah secara hafalan. Iya. Walaupun dia cuma hafal Al-Fatihah secara hafalan, tapi dia pahami isi Al-Quran dan diamalkan, dialah penghafal Al-Quran. Sekalipun dia hafal secara hafalan 30 juz, tapi dia tidak paham, apalagi mengamalkan, paham saja tidak, maka ini bukan penghafal Al-Quran. Banyak yang hafal Al-Quran, orang kafir banyak. Tujuannya apa? Untuk mengacak-acak Islam dari dalam. Iya. Allah Ta'ala alam bisawab. Insyaallah barakallahu fikum. Pada saudara Aryan, kami silakan untuk bertanya kepada Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya ada pertanyaan Ustaz. Mohon penjelasannya tentang makna hadis ditusuknya kepala seseorang dengan pasak dari besi sungguh lebih baik baginya daripada menyentuh wanita yang bukan mahramnya. Dan apakah terjadi perselisihan di antara ulama 4 mazhab dalam memaknai kata menyentuh? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian tadi ingin saya tambahkan tentang menghafal Al-Quran ini. Ada ayat-ayat yang didahulukan untuk dihafal, seperti Al-Fatihah dan surat pendek yang akan dibaca di dalam sholat. Tentu itu lebih utama dulu, baru bahasa Arab. Tapi kalau dimaksud hafal 30 juznya, maka kalau ingin mudah dan cepat,
bagus kalau dia dahulukan dengan bahasa Arab biar dia mudah menghafal. Iya, itu tadi masalah bagus dan tidaknya. Yang mana lebih dahulukan ya? Ya. Allah Ta'ala alam bisawab. Sekarang pertanyaan selanjutnya adalah tentang apa makna hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, sungguh ditusukkan ya di kepala kalian jarum dari besi, ya itu lebih baik dibanding menyentuh perempuan yang bukan mahramnya. Ya jelas ya, para ulama sepakat tentang hal tersebut, bahwa menyentuh yang bukan mahram itu adalah haram hukumnya. Menyentuh yang bukan mahram itu haram hukumnya. Itu zahir hadis. Tidak ada yang diperselisihkan di dalamnya ya tentang hal tersebut. Jangankan menyentuh, Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam Al-Qur'an ya, wa qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim. Katakan kepada orang-orang yang beriman, hendaknya mereka menundukkan pandangannya, melihat saja yang bukan mahram kita dilarang. Iya. Kecuali memang kondisinya dibutuhkan, mendesak. Nadar, ya mau menikahi wanita, ya, maka boleh kita lihat. Tapi kalau tidak, ya mau ditatap-tatap saja itu dilarang. Apalagi menyentuh itu jelas. Ya, jadi tidak ada khilaf dalam hal tersebut. Yang ada khilaf itu tentang ayat aula mastumun nisa. Ayat. Atau kalian menyentuh perempuan. Itu membatalkan wudu. Iya, menyentuh apa yang dimaksud? Nah, itu ada khilaf di situ. Menyentuh apa yang dimaksud? Apakah karena di sini perempuan? Kalau yang bukan mahram itu lain pembahasannya. Ini perempuan. Iya. Apakah membatalkan wudu? Nah, terjadi khilaf. Mazhab Syafi'iyah mengatakan apa? Menyentuh di sini yang menyentuh seperti ini kulit dengan kulit, batal wudu. Sebagian ulama mengatakan tidak. Menyentuh di sini artinya jima'. Iya. Sebagaimana dalam ayat yang lain, ya, walam yamsasni bashar. Kata Maryam, saya tidak pernah disentuh oleh manusia. Kenapa saya hamil? Menyentuh di situ apa? Jima'. Tidak mungkin sentuh begini kemudian hamil kan begini. Saya tidak pernah disentuh oleh manusia. Iya. Artinya tidak pernah jima'. Maka sebagian ulama mengatakan, dan ini yang paling kuat, bahwa yang membatalkan wudu yang dimaksud adalah menyentuh, itu yang dimaksud adalah jima'. Iya. Adapun menyentuh istri, menyentuh anak yang mahram, ya, bahkan sekalipun bukan mahram, itu selama tidak bersyahwat, tidak batal wudunya. Cuma kalau bukan mahram dia sentuh dengan sengaja, maka dia berdosa karena menyentuh. Ya. Adapun kalau istrinya sendiri, ya, anak perempuannya dia sentuh, ya, maka itu tidak membatalkan wudunya. Dalilnya Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis, ya, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam jika hendak keluar salat, dia cium istrinya dan tidak berwudu lagi. Dia cium istrinya dan tidak berwudu lagi. Iya, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau salat malam di kamarnya Aisyah, itu kalau sujud dia pindahkan kakinya Aisyah karena sempit kamarnya. Iya, kalau dia pindahkan kakinya berarti apa? Dia sentuh. Nah, menunjukkan tidak batal wudunya beliau. Iya, tidak batal wudunya beliau. Iya. Jadi yang dimaksud dalam ayat tadi adalah jima'. Adapun berkaitan dengan tadi menyentuh, lebih baik ditusukkan jarum besi ya dari kepala kalian dibanding menyentuh perempuan, menunjukkan ini ancaman keras dan dosa besar. Ya, dosa besar. Kalau ditusukkan di kepala kita, ya, atau disisir kepala kita dengan sisir besi, itu sampai terkelupas kulit-kulitnya, bagaimana rasa sakitnya. Itu lebih ringan dibanding menyentuh perempuan yang bukan mahramnya. Namun subhanallah kadang ini membuat kita, apalagi kalau habis lebaran, aduh, tata bagi itu tadi rasa malu yang tidak pada tempatnya.
Iya, rasa malu yang tidak pada tempatnya, tidak enak kalau kita tolak. Iya, seharusnya kita ingat hadis tadi. Nah, caranya ya kita lebih dulu minta maaf. Iya kan? Kalau sudah begini itu orang sudah paham. Dan memang awal-awalnya kita akan dicemooh, dicibir. Tapi lama-lama udah tahu. Apalagi kalau dia sudah dengar pengajian, ternyata memang tidak boleh. Kalau bukan mahram orang. Iya. Hah? Adapun kalau ada udurnya seperti dokter, ya, ada pasien yang memang harus diobati dan tidak ada dokter yang sesama jenis, maksudnya perempuan pasien dia cari dokter perempuan, misalnya tidak ada, ya terpaksa laki-laki. Bahkan kalau mau melahirkan tidak ada dokter kandungan kecuali laki-laki, ya laki-laki. Ya cuma di situ kalau dokter laki-laki dia cuma menyingkap apa yang darurat saja, ya. Jadi kalau dokternya laki-laki, tidak ada perempuan yang kasih melahirkan ini, suaminya juga tidak tahu, darurat, iya. Maka di sini dia tutup seluruh auratnya, ya, kecuali memang yang tidak bisa ditutup. Jadi jangan gara-gara saya melahirkan darurat, tidak ada dokter perempuan, akhirnya dia lepas jilbabnya, dia kasih lihat yang lainnya, padahal seharusnya ditutup semuanya, iya. Seperti itu. Itu darurat. Ad-darurat tubihul mahdurat. Darurat itu membolehkan yang terlarang. Kalau darurat. Iya. Termasuk darurat juga ya Ustaz. Kalau misalnya ada seorang perempuan bukan mahram, di depan kita dia kecelakaan, tapi dia bukan mahram. Iya. Itu termasuk darurat. Kita menyentuhnya menolong. Ya, termasuk darurat. Menyelamatkan nyawa. Ya. Darurat. Itu termasuk darurat. Tetapi darurat itu taqaddar biqadariha. Itu harus dipahami. Ya. Jadi sebenarnya darurat itu ada syarat-syaratnya. Syarat-syaratnya tidak ada yang jalan lain kecuali itu. Kalau masih ada jalan lain banyak di perempuan di situ, kenapa kita? Tapi kita yang angkat. Ya, kecuali tidak ada lain. Darurat namanya itu. Masih ada ayam, dia pilih babi. Itu kan tidak darurat namanya. Jadi syaratnya apa darurat? Harus tidak ada jalan lain. Yang kedua, apa? Yang kedua, tujuan yang hendak dicapai pasti, bukan masih abu-abu. Jangan sampai dia makan babi, tetap tonji meninggal. Karena babinya cuma 2 suap, sedangkan masih ada 200 kilo perjalanan. Dia sudah makan 2 suap, mati tonji. Sudah melakukan keharaman, mati juga. Iya, sudah masuk melakukan keharaman, ternyata tidak terwujud apa yang dia cita-citakan. Ya, jadi ini syarat yang kedua. Yang ketiga, apa? Tidak boleh menimbulkan mudarat yang lebih besar. Ya, tidak boleh menimbulkan mudarat yang lebih besar. Jangan sampai dia melakukan sesuatu, ya, karena ingin menghilangkan semua mudarat, ternyata muncul mudarat selanjutnya. Ya. Dia menganggap bahwa ini darurat, ya, darurat ini mau diobati nih pasien karena kasihan, ternyata justru mudarat yang ditimbulkan lebih besar, terjadi perzinahan dan seterusnya. Ya, naudzubillahi min dzalik. Maka ini ditinggalkan. Tapi kalau terpenuhi ini syarat tadi, yang tidak ada jalan lain, kemudian yakin masalahnya lebih besar terwujud, kemudian tidak menimbulkan mudarat yang lebih besar, maka ini berarti darurat. Tapi ingat, darurat ditakar sesuai dengan kadarnya. Ya, kalau 3 suap daging babi dia makan untuk mempertahankan nyawanya, maka cuma 3 suap yang dia makan. Kapan suapan keempat dia makan, itu haram. Ya, jadi banyak orang yang bilang darurat. Ada perempuan kecelakaan, ya kan? Diangkat. Seharusnya batasnya cuma diangkat sampai ke tempat yang selamat dari darurat tersebut. Ternyata sambil diangkat dia pegang-pegang. Ya, sambil dia angkat, sambil dia tatap. Itu tatapannya sudah masuk apa? Lebih dari kadar darurat. Sudah tiba di rumah sakit, masih dia pijit-pijit lagi. Padahal banyak orang di situ. Jadi darurat itu ada kadarnya, dibatasi. Ya. Allahu ta'ala alam bisawab.
warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya Ustaz, ada pertanyaan menarik dari pesan masuk ini tentang Idul Adha. Bismillah, izin bertanya Ustaz. Apa Idul Adha? Ya, tentang perkara Idul Adha. Nah. Bismillah, izin bertanya Ustaz. Di waktu hari raya Idul Adha yang bulan yang lalu, di tempat kami melaksanakan sholat Id yang di mana rangkaian acara tersebut dimulai dulu dari khutbah dan diakhiri dengan sholat Id. Hingga setelah penyelenggaraan sholat Id selesai, jamaah bertanya-bertanya apakah hal ini benar. Alasannya Ustaz, karena si penanya ini bermukim di tempat minoritas Muslim. Bagaimana Ustaz? Masya Allah. Afikum barakallah. Iya. Jadi yang seperti itu tinggal dikasih masukan kepada kepada masyarakat, terusnya tokoh-tokoh agama, bahwa ini ada kekeliruan. Seharusnya sholat dulu baru khutbah. Iya. Jadi mungkin semoga dimaafkan karena dia berada di daerah yang minoritas Muslim. Bisa jadi karena ilmu agama yang belum sampai di sana sehingga terjadi hal-hal yang seperti itu. Apalagi cuma 2 kali dalam setahun dikerjakan, sehingga mungkin ya terlupakan oleh penitia. Ini sholat dulu atau khutbah dulu. Jangan-jangan sama dengan sholat Jumat. Kan sholat Jumat kan khutbah dulu baru sholat. Nah, itu yang dia ingat mungkin. Apalagi daerah minoritas. Jadi mudah-mudahan dimaafkan dan diterima di sisi Allah Subhanahu Wa Taala karena kekeliruan yang tidak disengaja. Kalau memang itu disengaja, maka didakwahi, disampaikan, dikasih lihat video. Sepakat itu orang Indonesia. Indonesia itu sepakat bahwa khutbah dulu, sholat dulu baru khutbah. Allah Taala bisawab. Bagaimana sholatnya Ustaz? Apakah diterima atau tidak? Nah, itu tadi kalau memang dia kerjakan dalam keadaan dia udur, dia tidak sampai ilmu, insya Allah diterima. Baik, kami persilakan kepada para peserta yang hadir secara langsung untuk bertanya kepada guru kita. Betul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Langsung saja, nama saya Rial dari Kampung Baru. Iya. Karena temanya tabah, tanya jawab seputar tauhid, maka saya mau bertanya tentang tauhid ini. Bagaimana menerapkan tauhid uluhiyah dalam kehidupan sehari-hari? Pertama, dan ada titipan pertanyaan ini Ustaz, dari ibu-ibu. Ada 2. Satu itu, bagaimana hukum wanita mewarnai rambut dengan alasan untuk menyenangkan suaminya, misalnya warna selain hitam, Ustaz? Apakah ini bentuk tasyabuh atau bagaimana, Ustaz? Yang kedua, apakah ada syarat seorang wanita bekerja di luar rumah? Iya, Ustaz. Barakallahu fikum. Itu pertanyaan 3 berarti ya? 3. Yang pertama, barakallahu fikum, tentang bagaimana menerapkan tauhid uluhiyah di dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama tentunya dengan memiliki ilmu. Apa itu tauhid uluhiyah? Tauhid uluhiyah itu adalah mengesahkan Allah di dalam ibadah. Ya, mengesahkan Allah di dalam beribadah. Artinya seluruh ibadah kita hanya untuk Allah semata. Salat, puasa. Ya, qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Katakanlah sesungguhnya salatku, ya, dan sesembelihanku, hidup dan matiku untuk Allah semata. Artinya seluruh gerak-gerik kita itu tidaklah kita berucap kecuali karena Allah. Ya, tidaklah kita menyembelih kecuali karena Allah, memberi karena Allah, menahan karena Allah. Semuanya karena Allah Subhanahu wa taala. Seluruh bentuk ibadah adalah semata mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini bisa terwujud kalau kita belajar tauhid. Iya. Kita mengenal Allah Subhanahu wa taala, keagungannya. Jadi berawal dari tauhid rububiyah. Tauhid mengesahkan Allah di dalam perbuatannya, bahwa Allah satu-satunya pencipta, pengatur, penguasa alam semesta ini. Ini akan mendorong seseorang untuk menyerahkan ibadahnya hanya untuk Allah semata. Ya. Karena kalau dia pahami
tauhid rububiyah ini, Allah satu-satunya pengatur, pencipta, pengurus alam semesta ini, berarti manfaat dan mudarat ada di tangannya. Sehingga muncul rasa takut hanya kepada Allah, tawakal hanya kepada Allah, ruku, sujud, baca Al-Quran hanya untuk Allah semata, mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak akan mencari ridha makhluk, karena dia tahu makhluk itu diatur, bukan mengatur, dicipta, bukan pencipta. Ya, dia yang dikasih nikmat, bukan pemberi nikmat, maka dia tidak akan memberikan satupun ibadahnya kepada makhluk, apakah jin, kepada malaikat, kepada nabi, orang yang sudah meninggal, dia tidak akan berikan satu pun bentuk ibadah, karena mereka tahu, karena dia tahu bahwa mereka ini apa? Dicipta, diatur dan dikuasai oleh Allah Subhanahu wa taala. Iya, seperti itu. Kemudian pertanyaan kedua, bolehkah wanita mewarnai rambutnya di hadapan suaminya? Apakah tidak termasuk tasyabbuh? Iya. Jadi di dalam sebuah hadis, bahwasanya Abu Quhafah, bapaknya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan rambutnya sudah putih semuanya. Ya. Kata Rasulullah SAW, "Gayyiru wabta'id sawad." Rubah warna rambutmu dan jauhi warna hitam. Iya. Maka hukum asalnya merubah rambut, warna rambut itu boleh saja. Ya, dibolehkan oleh syariat, terkhusus kalau sudah berubah. Tapi hindari yang warna hitam. Bagaimana dengan wanita? Wanita hukum asalnya boleh. Iya, karena syariat tadi membolehkan. Membolehkan. Iya. Dan wanita disyariatkan untuk melayani suaminya, membuat suaminya bahagia. Kalau suaminya memang senang, ya, warna rambutnya istrinya warna biru, dia kasih warna biru. Kalau dia senang, suaminya rambutnya warna abu-abu, dia kasih warna abu-abu. Dicampur abu-abu dengan merah, ya, dengan hijau, warna pelangi, ya dia kasih itu. Selama apa? Selama dilihat hanya cuma mahramnya. Ya. Selama apa? Yang melihatnya hanya mahramnya. Niatnya adalah untuk menyenangkan suami. Iya. Dan kenapa? Karena kalau suami yang lihat tidak akan timbul fitnah. Siapa yang tahu kalau rambutnya warna pelangi dan dia pakai jilbab? Hanya kepada suaminya. Dan tidak ada di situ tujuannya dia untuk tasyabbuh. Ya, dan tasyabbuh itu menyerupai itu kalau merupakan ciri khusus. Ya. Menjadi simbol khusus orang kafir atau simbol khusus untuk orang fajir. Iya, pelaku maksiat. Tapi kan yang seperti itu tidak, sih. Ya, banyak orang tua ada pirang rambutnya. Kenapa? Karena putih nih. Dia rubah warnanya. Ya, jadi itu boleh saja. Tapi dengan syarat pewarna yang digunakan bukan pewarna yang menghalangi air wudhu sampai ke rambut. Apa yang biasa dipakai orang Arab? Hinna. Orang Arab yang biasa dia jual itu hinna biasanya dia pakai. Itu bus. Tapi kalau modelnya seperti cat diambil Aries atau apa lagi? Nippon, itu tidak tembus, itu tidak boleh. Ya, tidak boleh kalau itu dipakai. Ada memang pewarna memang itu yang tembus jika ke rambut, ya, tembus ke rambut. Kemudian yang ketiga, apa pertanyaan ketiga? Iya, adakah batasan seorang wanita bekerja di luar rumah? Ada batasannya. Iya, wanita bekerja di luar rumah, dia keluar dengan izin suaminya. Kalau dia punya suami. Tapi kalau dia belum punya suami, maka dia izin kepada bapaknya. Iya, bapaknya, orang tuanya dia izin. Kemudian dia keluar tidak memakai wangi-wangian yang tercium oleh laki-laki yang bukan mahramnya. Dia keluar tidak berpakaian ketat, tidak berpakaian seksi, tidak berjalan yang berlenggak-lenggok.
dengan sengaja, ya, supaya diperhatikan oleh laki-laki. Ya, dia keluar tidak campur baur dengan laki-laki yang bukan mahram. Ya, tidak keluar dengan jarak safar kecuali ditemani oleh mahram. Ya, kecuali ditemani oleh mahram. Artinya dia keluar harus apa? Harus menutup auratnya, berhijab syar'i. Kalau safar ditemani oleh laki-laki yang mahramnya. Kalau dia harus keluar. Namun asalnya wanita itu waqarna fi buyutikun, dan tetaplah kalian di rumah-rumah kalian, kecuali memang ada kondisi yang mengharuskan dia keluar dengan batasan-batasan syariat yang telah kita sebutkan tadi. Iya. Dan tujuannya keluar itu memang syar'i, bukan keluar pergi mak gosip, ya, tapi syar'i. Ya, ada aturan-aturannya. Allahu ta'ala alam bisawab. Bismillah. Baik. Ahsanallahu ilaikum ya. Adapun pertanyaan dari kami, mohon nasihatnya Ustaz bagi kami yang mengambil sedikit bagian dari penyebaran dakwah. Naam, barakallahu fikum. Barakallahu. Iya. Nasihat saya mengambil sedikit dari penyebaran dakwah, ya diperbanyak untuk diambil, jangan sedikit. Ya. Kalau sedikit itu ya sedikit juga pahala dapat. Jadi kalau banyak-banyak diambil, masya Allah, dia donaturnya, dia juga yang live, dia juga yang ceramah, masya Allah, dia juga yang cetak brosur untuk disebar, dia pergi tempel-tempel, masya Allah, berbanyak. Kenapa? Ini pahala jariah. Ya, maka nasihat kami yang pertama adalah diikhlaskan niat. Ya, ikhlaskan niat. Karena biar banyak bagian kita ambil dalam penyebaran dakwah, kalau tidak ikhlas, cuma mau ketenaran, maunya jadi bilang, oh ini, masya Allah, tahu, channelnya paling terkenal dalam menyebarkan dakwah, banyak like-nya, banyak subscriber-nya, subscribe-nya, ya, hanya sekedar cari nama. Ya kan, dia cuma ada apa itu. Dia cuma ada apa itu. Jadi dijaga keikhlasan. Karena amalan besar sedikit pahalanya, bahkan tidak ada, bahkan dosa kalau dia cuma kalau rusak niatnya, tidak mencari wajah Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini paling pokok, menjaga niat. Kalau dijaga niat, maka insyaallah amalan kecil itu besar pahalanya. Apalagi kalau memang amalannya besar. Iya, amalannya besar. Bagaimana caranya menjaga niat? Dia ingat keutamaannya, menyebarkan dakwah, bahwa kata Rasulullah SAW, ad-dalu alal khair kafa'ili. Orang yang menunjukkan kepada kebaikan sama dengan orang yang mengerjakannya, pahalanya. Dan dalam hadis yang lain Nabi SAW bersabda, man da'a ilal huda falahu minal ajr mithlu ujuri man tabi'ahu la yanqusu dzalika min ujurihim syai'an. Siapa yang mengajak kepada sebuah kebaikan, sebuah hidayah, sebuah pengajian, ya, maka dia dapat pahala sebanyak pahala orang yang mengikutinya, tanpa mengurangi pahala orang tersebut. Kemudian dia ingat hadis Nabi SAW, la yahdiyallahu bika rajulan wahidan khairul laka min humrin na'am. Sungguh, kalau Allah kasih hidayah satu orang saja melalui kamu, gara-gara kamu chat dia, kamu sebar poster, kamu yang bikin poster, dia akhirnya orang baca, oh ada ini tabah kegiatan tanya jawab di Panralu, orang hadir, iya, orang dengar lewat via streaming, akhirnya dia tahu tata cara sholat khusyuk begini, iya, wanita keluar rumah seperti dia amalkan, dapat pahala semua, yang menjadi sebab, yang siapkan tempatnya, yang siapkan kameranya, yang memberi sumbangan sehingga tersampainya hidayah itu kepada orang. Masya Allah, ya, luar biasanya itu. Dan ini akan terus mengalir walaupun ribuan tahun kita sudah meninggal. Jadi itu yang diingat ketika ingin ambil andil di dalam penyebaran dakwah, supaya kita ikhlas, ingat keutamaannya, dan kita mengejar keutamaan tersebut. Iya, Allahu ta'ala a'lam bissawab.
Iya. Masih ada. Terakhir. Assalamualaikum Ustaz. Pertanyaannya ini seputar ruqyah Ustaz. Iya. Apakah boleh ketika di dalam ruqyah Ustaz menyentuh misalnya wanita walaupun pakai pelapis atau apa istilahnya, pos tangan? Dan apakah ketika meruqyah itu diperbolehkan untuk berbincang-bincang dengan jin atau sengaja bertanya? Terus bagaimana dengan mengambil lupa dari ruqyah itu sendiri? Kemudian ada juga pertanyaan titipan ini Ustaz dari Abu Nurul Hafizahullah. Bagaimana bentuk pengamalan hadis tentang agama seseorang itu tergantung agama temannya dan burung itu akan bersama dengan sejenisnya. Barakallahu. 4 pertanyaan terakhir tadi, Masya Allah. Pertanyaan pertama tentang ruqyah. Ya, apakah boleh menyentuh pasien? Ya. Sebenarnya ada 2 pertanyaan di situ, dirinci. Kalau menyentuh langsung, ya, tanpa alas, maka itu sepakat tentang apa? Tentang haramnya. Ya, tidak boleh kalau tanpa alas. Kemudian yang kedua, kalau dengan alas, pendapat yang benar juga tidak boleh. Ya. Walaupun ada sebagian ulama mengatakan itu kalau darurat atau hal mendesak, seperti memegang bagian kepala, ya, di atas hijabnya, itu boleh untuk mendeteksi pergerakan jin. Namun ini lemah pendapatnya karena itu tidak perlu sebenarnya. Karena yang dia takuti jin itu bukan pegangan. Justru kalau pegangan itu justru dia senang. Jin itu semakin tukang ruqyahnya suka pegang-pegang pasien, semakin senang itu. Semakin berekti biasanya. Iya. Maka cukup dia bacakan saja Al-Quran. Iya, kecuali kalau sama-sama sejenisnya jin, perempuan yang ruqyah, ya dia pegang bebas, tidak apa-apa. Laki-laki pasiennya, laki-laki yang meruqyah, tidak apa-apa dia pegang. Dia sekali-kali dia tepuk bagian dadanya atau punggungnya, ya. Mungkin di bagian tertentu dia merasa sakit, di sentuh di situ, tidak ada masalah. Ya. Namun hakikatnya ruqyah itu yang paling berpengaruh adalah bacaan Al-Quran. Ya, itu yang paling berpengaruhnya. Maka dibacakan saja Al-Quran. Ya, insyaallah ta'ala. Dan itu sudah dibocorkan sendiri rahasianya oleh jin. Bahwa yang paling dia takutkan apa? Untuk terjaga dari gangguannya adalah ayat kursi. Itu saja dibaca. Jadi bisa semua jadi meruqyah sebenarnya. Ayat kursi saja. Baca 10 kali belum keluar, kasih cukup 20 kali. 30 kali. Sampai dia keluar. Keluar itu insyaallah. Cuma kadang kalau jinnya ikut membaca, baru dia bilang, apa tuh kau tajidmu itu lebih bagus caraku. Nah itu membuat down. Aduh, nak kasih malu-malu kayak tidak banyak penonton. Baca saja terus. Itu caranya jin untuk menjatuhkan mental kita. Dibacakan saja ayat kursi, insyaallah keluar. Iya. Jadi yang benarnya tidak boleh, ya. Kemudian yang kedua, menjadi reporter ketika meruqyah. Ya, tanya dari mana asalmu? Siapa yang kirim ki? Ya, berapa orang kok di dalam? Itu cocoknya dari reporter saja. Ya, itu tidak boleh berdialog dengan jin. Kenapa? Karena jin itu pendusta. Iya, tidak boleh percaya. Kecuali memang yang dia sampaikan sesuai dengan Al-Quran dan hadis. Tapi kalau berbicara tentang siapa yang kirim dia, kemudian berapa orang di dalam, berapa pasukannya, dari mana, itu tidak cocok, ya. Tidak boleh, karena akan dipermainkan, ya, seperti anak kecil yang memainkan bola. Kalau ada tukang ruqyah seperti itu, dan itu dampaknya sangat buruk, akan memecah belah persaudaraan. Akhirnya apa? Ini jin tahu bahwa lagi sengketa dia dengan tetangganya. Tetangganya nak tunjuk. Akhirnya semakin benci dengan tetangganya. Padahal sudah mau ada rencana mau damai. Tapi kemasukan jin ditunjuk lagi tetangganya. Tidak jadi damai. Semakin benci. Padahal
ini jin ya masuk karena mungkin dia merasa terganggu, disiram tempatnya pakai air panas, ya. Mungkin dia masuk WC, tidak baca doa, ya macam-macam. Jadi jangan berdialog, kecuali mendakwai boleh. Bertobat kamu kepada Allah, berislam kamu, bersyahadat boleh. Kita yang memerintahkan dia, bukan terjadi dialog, bukan. Tunjukkan buhulnya. Kalau kita curiga ini ada buhulnya, boleh. Kalau tidak, saya akan bacakan terus ayat kursi sampai kamu ya dihabisi, dibakar oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, disiksa oleh Allah dengan ayat kursi. Saya tidak akan berhenti bacakan sampai kamu tunjukkan buhulnya. Nah, biasanya dia tunjukkan. Ya, kalau dia tunjuk, cek saja. Jangan langsung dipercaya, cek saja. Ada atau tidak? Karena ini bukan di perkara syariat. Ya, cek saja benar atau tidak. Cek, kalau ada alhamdulillah musnahkan. Jadi dimusnahkan. Adapun seperti sebagian orang garis ini, garis sana, garis situ, ya itu biasanya jin bermain lagi di situ. Ya, Allahu taala alam bissawab. Kemudian selanjutnya tentang mengambil upah. Ya, dalam kondisi tertentu boleh mengambil upah. Ya, dalam kondisi tertentu boleh mengambil upah. Tapi kalau dijadikan sebagai lahan bisnis, ruqyah dijadikan lahan bisnis, ini tidak boleh. Dan ini menunjukkan kurangnya keikhlasan. Dan jin itu suka seperti itu. Nabi bilang berteman aja ini. Iya. Dia cuma cari dunia di balik ayat-ayat Al-Quran yang dia baca. Iya. Sehingga kami sering jumpai itu ada pasien habis uangnya kasihan, tidak sembuh-sembuh. Bagaimana mau sembuh? Niatnya tukang ruqyahnya cuma cari uang. Jadi sembuhnya pas ketika diruqyah. Pulang di rumahnya kambuh lagi. Jadi 5 kali masuk klinik, sekali masuk 250, berapa dibayar? 1.250.000. Bahkan pernah ada pasien saya ruqyah, habis uangnya lebih 10 juta. Lebih 10 juta habis uangnya kasihan. Di ruqyah. Tapi ya seperti itu, dimanfaatkan. Ya, bayar ini, bayar itu. Maka ini kezaliman, di atas kezaliman. Orang sudah tertimpa musibah, sakit, ternyata dikuras lagi. Tapi kalau dia mau ruqyah, ya dia tidak minta upah, dikasih, yang diterima, tidak ada masalah. Atau seperti kisah sahabat yang safar minta dijamu karena dia punya hak sebagai tamu, tidak dijamu. Nah, orang lapar. Nah, ada kepala suku yang tersengat kalajengking, minta untuk diruqyah, dia kasih persyaratan. Boleh saya ruqyah, tapi kasih kak kambing. Kasih apa? Kasih kak makanan. Nah, itu boleh. Kondisi memang mendesak. Bukan dijadikan apa? Dijadikan bisnis. Iya. Nah, ini kadang hadis tadi, kisah tadi, dijadikan apa? Alasan oleh para pebisnis ruqyah. Nah, itu sahabat, dia minta imbalan. Ya itu karena tadinya dia minta dijamu karena musafir, punya hak, tidak dikasih. Saya tidak mau ruqyah kalau saya tidak dikasih makan. Nah, itu wajar. Tapi setelah itu apakah ada para sahabat keliling? Ya, siapa yang mau diruqyah, kasih kambingnya? Kan tidak ada seperti itu. Ya. Allahu ta'ala alam bissawab. Kemudian pertanyaan dari Abu Nurul tentang apa? Seorang teman. Oh ya, almaru ala dini khalili, falyanzur ahadukum man yukhalil. Apa maksudnya di sini? Bahwa agama seseorang itu tergantung dari agama temannya. Ya. Maka hendaknya dia selektif di dalam memilih teman. Maksudnya di sini adalah teman akrab. Teman akrab, dia duduk bersama, ngopi bersama, ya, jalan bersama, akrab. Ini sangat menjadi magnet baik dan tidaknya agama kita. Kalau teman kita baik agamanya, kita akan terpengaruh. Ya, tapi kalau buruk, maka kita juga akan terpengaruh, agama kita menjadi buruk. Itu kalau teman akrab, khalil. Khalil di situ artinya apa? Kekasih.
ya, yang sangat dekat. Adapun kalau sekali-kali bertemu, ya, hanya dalam urusan bisnis, insya Allah itu tidak mengapa. Iya. Jadi tidak semua dikatakan pertemanan itu akan merubah agama kita. Iya. Ketemu dengan pelaku kesyirikan misalnya, tapi urusan jual beli, kita ke tokonya orang Cina, iya, tapi kan cuma jual beli, bukan karena teman akrab, itu tidak masuk dalam hadis. Iya. Berkunjung ke rumahnya si A, ada urusan bisnis, walaupun dia adalah pelaku bid'ah, tapi ada urusan bisnis, jangan difoto kemudian disebar di media sosial, oh dia itu berteman, itu bukan berteman namanya. Ya, akhirnya dia pakai dalil tadi, agama seseorang tergantung dari agama temannya. Burung itu berkumpul dengan sejenisnya. Ya, tapi kalau dalam urusan agama, duduk bersama, ceramah sama-sama, ya, taklim sama-sama, di markas yang sama, saling memuji, itu berarti sama ji. Ya, itu sama ji. Tapi kalau kebetulan, ya, duduk ada urusan-urusan dunia di situ, ada kepentingan umum yang dibahas, itu tidak masalah. Ya, tidak termasuk di dalam ayat tersebut, di hadis tersebut. Ya, jadi memang pengaruh teman dekat itu kuat. Ya. Makanya dalam hadis dikatakan permisalannya seperti orang yang berteman dengan penjual parfum dan pandai besi. Kalau kita berteman akrab dengan penjual parfum, itu kalau tidak dikasih percikannya parfumnya, maka minimalnya apa? Kita mencium bau harum. Demikian pula kalau kita berteman dengan pandai besi, kalau kita tidak terkenyap percikannya, besi apinya, maka minimalnya kita mencium bau apak darinya. Begitulah permisalan teman duduk yang baik dengan yang buruk. Allah Ta'ala alam shawab. Mudah-mudahan apa yang kita dengarkan bersama bermanfaat. Kalau ada yang benar itu datang dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala semata. Kalau ada yang salah dari saya pribadi dan kami mohon maaf. Ya, kalau ada yang keliru tolong diluruskan, dikritik sebagai bentuk cinta dan kasih sayang sesama kita. Ya, dan semoga kita semua dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Ta'ala dan senantiasa dilimpahkan keberkahan dimanapun dan kapanpun. Allah Ta'ala alam bisawab. Allah Ta'ala bisawab. Kami kembalikan kepada MC teman-teman. Assalamualaikum. Karena berakhir sudah berkaitan kita pada pagi ini, dan semoga apa yang disampaikan oleh kita, jawaban-jawaban yang diberikan kepada jawaban-jawaban yang dilatarkan oleh kita dari pertanyaan peserta, dan semoga apa yang beliau sampaikan itu bermanfaat bagi kita dan kita dengan baik dan benar. Dan kita ada dari pasien katanya pernah kita harus ada pertanyaan. Bismillah, Afwan izin bertanya ke Ustadz, mengapa seseorang itu mudah kesurupan, terkena gangguan jin, padahal dia sholat, puasa dan lain-lain, dan pernah juga Ustadz sendirian ruqyah, tapi qadarullah tahun ini dia terkena lagi. Barakallahu fiikum. Ya. Iya. Kenapa seseorang itu terkena gangguan jin? Yang pertama itu adalah ujian dari Allah Subhanahu Wa Taala. Allah menginginkan kebaikan insya Allah. Dia hendaknya berpesan kebaik kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Iya. Jadi musibah itu Allah yang kehendaki. Bisa jadi karena teguran dari kelalaian kita. Bisa jadi karena Allah inginkan dosa-dosa kita terhapus, ya. Dan kalau musibah itu kepada orang kafir, maka itu sebagai azab. Kalau dia orang yang rajin sholat, ditimpa musibah, maka insya Allah itu adalah bentuk kecintaan Allah kepadanya. Iya. Hendaknya dia bangun prasangka baik kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Suatu ketika ada seorang wanita selalu kena penyakit ayan, selalu kesurupan, ya, atau sejenisnya. Datang kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya Rasulullah, doakan saya agar saya disembuhkan oleh Allah. Apa kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Saya doakan kamu agar disembuhkan, atau kamu bersabar, tapi surga jaminannya.
Kata wanita itu, ya Rasulullah, doakan saja saya. Kalau saya kena kesurupan, itu hijab saya tidak tersingkap. Itu saja. Artinya dia bersabar dengan ujian itu. Kenapa? Dia lebih memilih surga. Jadi, ketika orang sholat, puasa, tetap masih kesurupan, gangguan, ya, tetap berprasangka baik kepada Allah. Jangan-jangan Allah inginkan dia surga. Karena tidak ada yang menimpa seorang muslim kecuali itu kalau dia ridho adalah penggugur dosa baginya. Iya. Dan Nabi SAW bersabda, Inna Allah idza ahabba qauman ibtalahum. Sesungguhnya Allah kalau mencintai suatu kaum, Allah akan menimpakan musibah kepadanya. Itu tanda cintanya Allah kepadanya. Jadi hendaknya dia bersabar. Ya. Dan hendaknya dia luruskan niatnya untuk sholat, untuk puasa. Ya. Kalau sekedar dia sholat untuk puasa, untuk sembuh dari gangguan jin, maka ini keliru niatnya. Ya, keliru niatnya. Kalau itu niatnya. Tapi hendaknya dia sholat, dia puasa karena kewajiban yang wajib dia tunaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun kesembuhan itu adalah bonus dari Allah Subhanahu wa taala ketika dia melakukan ketaatan. Tentu ya, ada faktor-faktor lain bisa dianalisa. Bisa jadi ya, zikir pagi sorenya tidak dijaga, atau dia sekedar baca, tidak ada bentuk meresapi di dalamnya, ya. Atau bisa jadi, ya, bisa jadi gangguan jin tersebut muncul karena dia tidak memasang tameng, ya, tidak memasang tameng pada dirinya untuk menangkal gangguan jin tersebut. Dia tahu jin ini mau masuk, kan itu orang yang biasa gangguan, dia tahu, oh ini jin, dia rasa-rasa mau masuk. Seharusnya dia baca memang doa di situ, dia perkuat, bukan dia mengalah menyerah, hanya sekedar baca mau masuk lagi. Ketakutan yang mendahului. Jadi bisa jadi faktor dia belum tahu senjatanya, atau ada senjatanya tapi dia tidak amalkan, dia tidak gunakan untuk menyerang jin tersebut. Jadi kalau dia tahu bahwasanya jin ini mau mengganggu, dia rasa-rasa, hendaknya dia baca doa-doa, ya, apakah ayat kursi atau doa yang lain, Allahumma qinihim bima syi'ta, Allahumma inna naj'aluka fi nuhurihim, Allahumma inna naj'aluka fi nuhurihim, ya, diulangi terus sampai gangguan itu hilang. Atau bisa jadi masih ada media yang di situ dijadikan terminalnya jin, tapi belum dia tahu, ya, sudah diruqyah sama ustaz berkali-kali, tapi medianya masih ada. Buhul di rumahnya masih ada, bocok-bocok di rumahnya masih ada. Ini banyak faktor sebenarnya yang harus diperiksa. Ya. Kalau sudah semuanya dibersihkan dan seterusnya, dan masih seperti itu, maka dia berprasangka baik kepada Allah, bahwasanya Allah menginginkan pahala besar, dan bisa jadi Allah siapkan surga baginya. Sehingga sekalipun dia ditimpa ujian seperti itu, tetap dia bersyukur, ya, minimalnya bersabar, ya, minimalnya bersabar, bukan berkeluh kesah, ya. Jadi tetap dia semangat untuk menjaga sholatnya, puasanya, dan berprasangka baik kepada Allah, dan tetap dia tempuh sebab-sebab dengan membentengi diri, ya, dia jaga dirinya dari gangguan-gangguan tersebut, dan menghafal doa-doa terkhusus ketika dia rasa gangguan itu akan datang. Kemudian dia bersihkan semua media-media yang bisa menjadi terminalnya jin yang mengganggu dirinya, apakah buhul atau tempat-tempat yang diagungkan selain daripada Allah Subhanahu wa taala, dikeramatkan, pusaka-pusaka yang lainnya yang masih ada di dirinya, di rumahnya, atau di keluarganya, ya, atau di keluarganya, karena biasa bukan dirinya, tapi ada keluarganya yang pelihara, ya, benda-benda tersebut, akhirnya yang diganggu dia, ya.
Allahu ta'ala a'lam bis-shawab. Naktabi bihadzal qadar. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafadhal, kembali kepada MC. Assalamualaikum. Telah selesai kegiatan kita pada pagi hari ini. Kita ucapkan kepada Ustaz Jazakumullah khairan telah menyampaikan ilmu yang bermanfaat bagi kita semua, dan semoga apa yang beliau sampaikan itu bermanfaat bagi kita dan bisa kita amalkan dengan baik dan benar. Amin. Dan kita tutup kegiatan ini dengan membaca doa kafatul majelis. Subhanallah wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah ya, cuaca mendukung sekali. Bagaimana kiranya Ustaz? Siapa itu? Asil al-Hajj. Bahkan mungkin lebih parah. Allah.